Pada hari Kamis setelah pulang sekolah, Kelly menemui Lala untuk bertanya dia ada tugas kimia atau tidak. La, Halo Kel, kenapa? halo La, kamu ada tugas kimia nggak? Ada. Kenapa emang kamu nanya? Aku mau ngajak kamu kerja bareng kalau ada, mau nggak? Ya, ayo aja. Oke, kita kerja bareng di rumahku aja. Oke, kita jalan bareng aja ya. Kemudian, Lala berdiri, lalu Lala dan Kelly berjalan berdampingan menuju rumah Kelly. Rumahmu kok jauh sih Kel? Tas tuju ke rumah orang, jalan aja ngomel. Ya kan beneran jauh. Udah lah, nggak usah ngomel, udah deket ini. Sesampainya mereka di rumah Kelly, Akhirnya kita sampai. Iya, akhirnya capek aku. Ya udah, ayo masuk, kita langsung kerja biar gak kemalaman. Ya udah, ayo. mereka berdua pun masuk ke rumah dan Kelly mengajak Lala pergi ke ruangan tamu untuk mengerjakan tugas. Nomor 1A ini pakai rumus XNH3 sama dengan N kali L nggak sih? Iya, tapi itu buat soal yang A aja, yang B beda lagi rumusnya. Ya tahu, aku kan lagi bahas soal 1A. Lalu, mereka melanjutkan mengerjakan hingga soal terakhir. Setelah selesai, Lala pamit untuk pulang. Pulang dulu ya Kel. Iya, hati-hati lah, makasih buat hari ini. Makasih juga. Keesokan harinya, sebelum masuk ke pelajaran pertama, ada seorang siswi yang bertanya kepada ketua kelasnya, di manakah tugas kimia yang mereka kerjakan harus dikumpulkan. Pagi Del, mau tanya tugas kimia kemarin dikumpulin di mana ya? Oh iya, makasih udah diingetin ya Jin. Kumpulin di situ aja di mejaku. Ya nanti aku yang ngasih ke guru kimianya. Oke, makasih ya Del. Iya, sama-sama. Setelah semua murid mengumpulkan tugas mereka, Gina dan JJ berkumpul, lalu mereka mulai membicarakan sesuatu mengenai budaya. C, aku loh dari minggu kemarin bingung. Bingung apa? Ini, kan minggu kemarin kita seni budaya itu ngebahas tentang musik pengiring teater dan tari tradisional, juga tentang budaya lokal. Tapi gimana cara kita biar kita bisa ngelestariin budaya itu? Yang minggu lalu kan udah disinggung, kayak kita bisa mengunjungi tempat yang menampilkan pertunjukan teater. Iya, tapi kayak yang bisa kita lakuin sebagai remaja gitu. Iya juga ya. Aku juga nggak pernah kepikiran. Ya udah, kalau gitu nanti kita tanya aja ke Bu Rere. Iya deh, nanti ayo kita tanya. Setelah mendengar bel masuk sekolah berbunyi, Gina dan JJ kembali ke tempat duduk mereka masing-masing. Lalu, para murid 10-1 yang lain mulai masuk ke kelas. Keadaan kelas pun semakin ribut semakin banyaknya murid yang masuk. Sampai pada akhirnya, datanglah guru geografi. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak, silakan duduk. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Sebelumnya, ada yang mau bertanya tentang materi sebelumnya yang Ibu jelaskan? Setelah menunggu dan tidak ada yang bertanya, Putina memutuskan untuk melanjutkan pelajaran. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan melanjutkan materi yang belum kita bahas. Setelah selesai penjelasan, Putina membuka sesi tanya jawab. Lalu, seorang siswi bertanya. Bu, saya mau bertanya, kenapa hanya ada makhluk hidup di bumi? Dan apakah planet lain tidak bisa ditinggali? Nah, ini tuh pertanyaan yang bagus ya anak-anak. Jadi, bumi ditinggali oleh makhluk hidup karena ada air sebagai komponen pendukung kehidupan. Lalu ada juga atmosfer dengan komposisi yang sesuai untuk kehidupan dan jarak antara matahari dan bumi, yang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Dan iya, sampai sekarang masih belum ada planet lain yang dapat menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Oh, begitu Bu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu. Iya, sama-sama Kelly. Baik, untuk yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Setelah ditanya, tidak ada yang menjawab pertanyaan Putina. Jadi, dia menyimpulkan bahwa tidak ada lagi yang mau bertanya. Putina pun menyuruh mereka bersiap untuk istirahat karena jam pelajaran sudah mau berakhir. Baik, jika tidak ada lagi yang mau bertanya, kalian boleh beres-beres dan bersiap untuk istirahat. Baik, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Kalian boleh istirahat.
Pada saat istirahat, Gina melihat Jeje berjalan cepat saat keluar kelas. Jadi, dia mengejarnya. J, ngapain kamu kok jalan cepet? Kayak lagi tes olahraga aja. Emang, lagi latihan buat tes Rabu depan kok. Aduh, aku males banget, bikin capek. Mending bola tangan, lebih seru, bikin sehat juga. Makanya, kamu latihan juga dong, biar besok hasilnya lebih bagus. Gak usah deh, lagian kita juga udah di bawah ini. Malu aku kalau diliatin orang lain. Ya udah, kita ke kantin yuk. Lapar aku habis dengerin pelajaran geografi sama matematika tadi. Iya yuk, aku juga lapar. Saat berjalan menuju kantin, mereka melewati sebuah ruangan yang ada pot di dalamnya. Jeje mengingat pelajaran biologi yang sebelumnya telah mereka ambil. Jadi, dia memanggil Gina. Jin, coba kesini deh. Duh, emang ada apa sih? Menurutmu, ini masuk dalam ekosistem nggak? Menurutku gak masuk sih. Emang menurutmu gimana? Kalau menurutku masuk sih. Iya, terus apa hubungannya sama ini? Ya kan di dalam pot ini ada komponen abiotik dan biotiknya. Biotiknya itu tanaman sendiri. Ada semut juga. Buat komponen abiotiknya itu daun-daun yang gugur dan sudah coklat. Terus tanah pupuknya. Oh, masuk akal juga sih. Aduh, tapi emang ngapain sih kita jadi bahas ini? Katamu tadi kamu lapar. Ayo ke kantin. Ya maaf, kan aku cuma penasaran. Ya udah, ayo ke kantin. Lalu, mereka berdua meninggalkan pot yang tadi mereka amati dan pergi ke kantin. Jadi, kemarin di kelasmu ekonomi habis ulangan pelajarannya disuruh apa? Kelasku cuma disuruh literasi tentang masa modal sama bank sentral sih. Kamu masih inget nggak apa yang kamu catat kemarin? Ya, gak terlalu sih. Tapi ada kayak pasar modal itu apa, terus bentuk-bentuknya seperti apa, contohnya. Ya, intinya seputar itulah. Pasar modal itu apa? Kamu kok kayak ngasih tes aja sih, tanya-tanya kayak gini? Aku penasaran soalnya. Ya udah deh. Kalau nggak salah, pengertiannya pasar modal itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Oh, kamu ternyata masih inget ya? Ya iyalah, masa juga sehari langsung lupa. Ya nggak gitu. Tapi kan biasanya yang nggak inget serinci itu. Ya udahlah, gak usah dipikirin. Udah mau masuk kelas, yuk balik. Oh iya, udah jam 9:43. Ya udah, ayo balik. Kalau telat masuk nanti dimarahin. Kemudian, kedua siswi tersebut kembali ke kelas mereka masing-masing. Buat nomor ini pakai yang tinggi perbayangan gak sih? Hah, maksudmu? Yang itu loh, yang tinggi orangnya dibagi sama bayangan orangnya. Oh, kupikir bakal pakai tangan. Ternyata sesimpel itu toh. Ya udah, makasih Jin. Iya, sama-sama. Buat nomor 2 ini gimana? Nomor 2 itu pakai sinteta. Oke. Pada saat mereka mengerjakan tugas, tiba-tiba ada seorang siswi yang memutar lagu barat sangat kencang. Karena Gina dan Jeje terganggu, mereka pun menegurnya. I heard glass shatter on the wall in the apartment above mine. At first I thought that I was dreaming. Kamu muter lagu kenceng banget. Pelanin dikit dong. Hah? Kenapa? Ya hargain orang lain dong. Apalagi kamu muternya lagu barat. Ya, terus kenapa? Orang lagunya enak. Kalau misal kamu muter lagu barat, harus muter apa? Kayak lagu daerah kek. Lagian kamu sudah selesai tak kerjaannya. Sudahlah, lagian buat apa juga aku muter lagu daerah? Lagu daerah loh gak menarik, gak terlalu bagus juga.
Mendingan aku muter lagu barat yang bagus kayak gini. Lagu daerah itu bagus-bagus sebenarnya. Kamu aja yang nggak mau menghargai budaya di lingkunganmu. Halah, kamu itu anak dari luar pulau. Kamu tahu apa tentang budaya yang ada di sini? Gak usah sok tahu deh. Kamu kok nggak sopan banget sih? Kan kita sebenarnya ngingetin kamu juga demi kebaikanmu. Kamu kok malah gitu? Ya kan siapa suruh dia ngehina duluan? Bilang orang kamu menghargai budaya. Aku ngehina balik, aku yang salah. Tapi kan Saat Gina mau menegur lebih lanjut, bel pergantian pelajaran sudah berbunyi dan guru seni budaya sudah datang dan masuk ke dalam kelas. selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, apakah ada yang bersedia memimpin doa? Saya, Bu. Baik, JJ, silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran seni budaya ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas hari baru yang Kau beri. Sebentar kami akan memulai pelajaran seni budaya. Tolong berkati dan bantu kami dalam mempelajarinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih JJ sudah memimpin doanya. Oke, anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran dari minggu lalu. Kelly, kamu ingat minggu lalu kita belajar apa? Kalau tidak salah, tentang budaya lokal ya, Bu? Benar, Kelly. Tapi lebih tepatnya kita membahas mengenai musik pengiring teater dan tari tradisional. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, ayo kita ulangi dulu pembelajaran kita minggu lalu. Setelah selesai mengajar tentang musik tradisional, Bu Rere membuka PPT yang baru mengenai teater. Nah, sekarang kita akan menonton cuplikan salah satu contoh teater. Ada yang tahu tidak? Ini teater apa? Teater ludruk, Bu. Betul, JJ. Ibu akan menjelaskan mengenai beberapa teater tradisional setelah video selesai. Nah, teater tradisional ada beberapa macam contohnya, yaitu teater ludruk, wayang, ketoprak, dan lain-lain. Yang akan kita bahas pertama yaitu teater ludruk. Setelah video selesai, Apakah ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Saya mau bertanya. Sebenarnya yang menciptakan ludruk itu siapa ya, Bu? Jadi, Pak Bagong atau lebih dikenal sebagai H. Bagong Mangkurat adalah seorang seniman dan budayawan yang terkenal sebagai pencipta ludruk yang lahir pada tanggal 1 Januari 1921 di Desa Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Dia mengawali karirnya sebagai seniman dengan bergabung dalam kelompok wayang orang. Namun, pada tahun 1940-an, ia mulai merintis kesenian ludruk bersama teman-temannya di kampungnya. Ludruk adalah seni pertunjukan yang menggabungkan unsur komedi, musik, tari, dan drama. Dalam perjalanannya menciptakan ludruk, beliau berkolaborasi dengan beberapa seniman lain seperti Bambang Irawan, M. Yusuf, dan M. Sanusi. Mereka menggabungkan berbagai unsur budaya dari daerah-daerah di Jawa Timur untuk menciptakan pertunjukan ludruk yang unik dan menghibur. Baik, terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Jadi begini, kan ludruk kan udah mulai punah. Bagaimana cara kita sebagai murid untuk melestarikan budaya-budaya tersebut? Kalian bisa melestarikan dengan menyebarkan budaya ini lewat acara sekolah seperti P5 ataupun pameran lainnya. Selain itu, kalian bisa membuat video, memainkan teater, atau menjelaskan mengenai teater dan hias dengan menarik. Lalu, kalian upload di media sosial agar semakin banyak orang yang tahu mengenai budaya ini, khususnya ludruk. Baik, terima kasih atas jawaban dan sarannya, Bu. setelah bel berbunyi, para murid pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Lalu, Gina dan JJ mencoba untuk membuat video yang dapat mereka sebarkan mengenai ludruk.